Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Arni dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah kombinasi dan teknologi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas adalah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah yang digunakan untuk merujuk tidak hanya pada pengguna teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk di mana cara orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung sebuah proses bisnis. Nah, ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer. Komputer sistem atau TIC. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi. Dalam sistem informasi biasanya terlihat sangat seperti memiliki komponen TIC. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Alter berpendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia atau data atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi atau membuat produk terbaru tertentu atau jasa bagi pelanggan dan menampilkan sebuah informasi tersebut. Demikian pula sistem informasi antar berhubungan dengan sistem data di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi sistem di mana data yang mewakili dalam proses sebagai bentuk dari memori sosial. Nah, sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa formal yang mendukung manusia dalam mengambil keputusan atau sebuah tindakan. Sistem informasi juga merupakan gabungan antara terorganisasi dan manusia. Perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan sumber data dalam mengumpulkan dan menyebarkan sebuah informasi dan organisasi. Sistem informasi adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu untuk dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun terdapat 4 langkah dalam membangun suatu sistem informasi, yaitu menentukan serta mengetahui masalah, menyediakan solusi yang alternatif, memilih solusi, dan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Ketiga langkah yang pertama disebut analisis sistem. Adapun tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi juga selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar. Nah, ketiga pilar ini yaitu referen, tepat waktu, dan tepat nilainya dan atau akurat. Keluaran tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tapi ini merupakan adalah sampah. Nah, adapun terdapat komponen pada sistem informasi, itu yang pertama sistem informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen adalah suatu perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, atau interaksi manusia untuk memecahkan suatu masalah bisnis seperti layanan biaya produksi atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Nah, metode ini mampu memecahkan berbagai masalah dan memberikan solusi yang pasti yang berkaitan dengan proses bisnis hingga analisa akhir dari standar operasional dan manajemen sistem informasi. Yang kedua itu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi para perusahaan, organisasi, atau instansi yang terkait dengan bisnis. Yang ketiga itu sistem informasi eksekutif. Nah, sistem informasi eksekutif ini merupakan salah satu jenis sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat itu sistem pemrosesan transaksi. Nah, komponen yang terakhir ini adalah bagian sistem yang memiliki tugas untuk menjalankan atau mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan yang diperlukan dalam suatu bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk bertanggung jawab berbagai rutin dan monitoring dari setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi yang terkait. Baiklah, sekian informasi yang tadi dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.